Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya di Majidah Channel. Jadi kali ini saya akan membacakan beberapa hadis dari Rasulullah SAW. Tapi sebelumnya teman-teman jangan lupa subscribe ya. Saya hitung ya sampai 3. 1, 2, 3. Terima kasih ya teman-teman sudah subscribe di Majidah Channel. Jadi sekarang kita dengarkan ya hadis-hadis Rasulullah SAW dan pendapat para ulama salaf seputar aurat wanita. Kita baca ya teman-teman. Terdapat sejumlah hadis dan pernyataan para ulama salaf menafsirkan ayat-ayat terkait tentang sejumlah ketentuan bagi kaum wanita muslimah dalam hal menutupi aurat serta batas-batasnya. 1. Diriwayatkan dari Bahaz bin Hakim dari kakeknya yang pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, bagian manakah dari aurat kami yang boleh kami tutupi dan kami biarkan tampak?" Rasulullah menjawab, "Jagalah dan jangan kau perlihatkan auratmu kecuali kepada istrimu atau kepada budak sahayamu." Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. 2. Dari Abu Sa'id Al-Khudri diriwayatkan bahwa suatu saat Nabi pernah bersabda, "Seseorang pria tidak diperkenankan melihat aurat wanita. Begitu pula wanita tidak boleh melihat aurat wanita sesamanya." Hadis riwayat Muslim, Abu Daud dan At-Tirmizi. 3. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Allah tidak akan menerima salatnya seseorang wanita haid kecuali dengan mengenakan khimar." Diriwayatkan oleh 5 orang pengarang kitab induk hadis kecuali An-Nasa'i. 4. Ibnu Umar meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa mengenakan pakaian seraya menariknya dengan maksud tampil dalam keadaan sombong, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan melihatnya kelak di hari kiamat." Ummu Salamah bertanya, "Bagaimana dengan yang diperbuat oleh kaum wanita dengan pakaian mereka yang memiliki ekor?" Rasulullah SAW menjawab, "Boleh mengulurkannya sejengkal. Kalau begitu kaki-kaki mereka akan tersingkap," kata Ummu Salamah. "Diulurkan lagi sehasta dan tidak boleh lebih dari itu." Hadis riwayat At-Tirmizi dan dianggap sahih olehnya. 5. Diriwayatkan bahwa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah berkata, "Aku menghadiri kepada Nabi SAW. Aku menghadiahkan kepada Nabi SAW sebuah pakaian yang mengandung campuran kain sutra. Nabi kemudian mengembalikan lagi kepadaku, maka aku memakainya. Lantas aku melihat kemurkaan tampak pada wajah Nabi Rasulullah SAW seraya bersabda, 'Sesungguhnya aku tidak mengembalikannya kepadamu bukan untuk kau pakai, melainkan untuk kau potong-potong, lalu kau jadikan sebagai kerudung bagi kaum wanita.'" Hadis ini disepakati kesahihannya. 6. Ibnu Abbas berkata, Rasulullah SAW melaknat kalangan wanita yang meniru-niru gaya kaum pria. Begitu pula sebaliknya, beliau melaknat kalangan pria yang meniru-niru gaya kaum wanita.
Hadis riwayat Al-Bukhari dan Abu Daud. 7. Anas radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendatangi putrinya Fatimah Az-Zahra radhiyallahu an bersama seseorang hamba sahaya yang telah diberikannya kepada putrinya. Sedangkan ketika itu Fatimah menggunakan kain yang jika dengan pakaian tersebut ia menutupi kepalanya, maka kain penutup itu tidak sampai kepada kedua kakinya. Dan jika kain itu digunakan sebagai penutup kedua kakinya, maka kepalanya tidak tertutupi. Melihat hal ini, demikian Rasulullah SAW bersabda, hal itu tidak masalah engkau mengenakan kain penutup tersebut, karena yang ada di hadapanmu hanyalah ayah dan budak sahayamu. 8. Disebutkan dalam Fathul Bari fi Syarh Sahih Al-Bukhari halaman 248 ayat 9 disebutkan, wanita dibolehkan keluar dari rumahnya secara kontinu untuk pergi ke masjid, pasar, dan perjalanan dengan syarat harus dalam keadaan menggunakan niqab penutup wajah, agar mereka tidak dilihat oleh kaum pria, sementara kaum pria tidak diperintahkan demikian. Al-Ghazali berkata, sebab kaum pria sepanjang zaman senantiasa wajah mereka tersingkap, sedangkan kaum wanita keluar dalam keadaan menutup wajah-wajah mereka. 9. Masih dari kitab Fathul Bari fi Syarh Sahih Al-Bukhari halaman 248 ayat 9 disebutkan dari bab larangan kaum pria yang meniru gaya perempuan untuk masuk ke hadapan perempuan. Disimpulkan bahwa kaum wanita seharusnya menutupi wajah mereka dari siapa saja yang bisa melihat keindahannya. 10. Dalam Hasiat Al-Futuhat Al-Ilayyah ala Tafsir Al-Jalalain halaman 436 ayat 3, Ibnu Arabi berkata, saya sudah pernah memasuki sekitar 1000 lebih perkampungan dan aku tidak pernah melihat satu orang wanita pun berada di jalanan siang hari kecuali pada hari Jumat, karena mereka keluar untuk melaksanakan salat Jumat di masjid-masjid. Dan ketika salat Jumat telah dilaksanakan, mereka kembali ke rumah-rumah mereka. Lantas saya tak menemukan satu orang pun dari mereka yang berada di luar. Saya baru dapat melihat mereka lagi di hari Jumat yang berikutnya. Demikian pula di Masjidil Aqsa, saya menemukan wanita-wanita yang menjaga kehormatan mereka keluar dari tempat-tempat mereka bertikaf sampai mereka mati syahid di tempat itu. Jadi sampai sini aja ya teman-teman videonya, semoga bermanfaat untuk teman-teman dan untuk saya juga. Terima kasih untuk subscribe-nya teman-teman. Assalamualaikum.